Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini admin bakal ngerangkum ya kan atau ngelanjutin alur cerita yang berjudul Danjono Yojua Setsi Suru. Kali ini admin bakal ngerangkum episode 7 sampai dengan selesai. Ya, gimana sih kelanjutan Himari dan juga Yu ya kan? Mari kita lanjut langsung aja ke alur ceritanya. Episode 7. Waktunya kita berganti seragam. Ya, waktunya buat musim panas datang. Yu tuh lihat Himari yang ganti seragam ya kan. Yu terpesona dengan seragam musim panas Himari. Yu tuh mencoba mengalih pembicaraan dengan acara TV. Tapi Himari malah menggoda Yu dengan bagus ya kan. Dan ngebuat Yu malah baper. Tapi ingat Yu ya, sekarang Yu tuh udah agresif ya kan. Yu bilang mereka akan mengira kalau kita tuh udah pacaran, kata Yu. Tapi wajah Himari itu kayak wajah di mana dia seneng banget ya kan. Himari tanya, "Jadi apakah kamu mau jadi pacarku?" Mulai lagi dah nih Seiyu kena jebakan Himari ya kan. Sontak Himari mendekat dan mau ngasih sesuatu ke Yu. Yu tuh ikut untuk patah ya kan. Malah menjadi kayak gini dong. Waduh, walawi, walawi. Saat pulang sekolah, Himari dan Yu juga nunggu Enochi yang sedang libur eskul. Hari ini mereka tuh akan berdiskusi tentang aksesoris. Yu juga memuji baju Enochi ya kan dan ngebuat wajah Himari ganti kayak gini. しまった初夏の前にまさって感じになってる。 Singkatnya, mereka bertiga tuh lagi di taman dan diskusi tentang toko. Lalu para cewek yang kemarin tuh datang ya kan, nanya ya kan. Lalu saat di taman mereka bertiga nih didatekin sama Maopi sama Ayukyun. Ya, mereka berdua nih kesini buat urusan kemarin karena mereka dibawa ke klub sains dan Yu tuh bilang mereka boleh milih dari kardus ini. Tapi mereka berdua tuh enggak mau ya kan. Mereka tuh mau aksesoris khusus, yaitu dibuat dengan permintaan atau desain yang khusus lah ya. Himari bilang kalau itu agak susah karena itu hanya dibuat atas keinginan dari Yu dan juga harganya bisa lebih tinggi. Padahal si Mao nih mau ngerayain hari jadian setahun dengan pacarnya. Tak jadi ingin buat aksesoris pasangan. Tapi kayaknya Yu tertarik dengan hal ini karena konsepnya itu harus sama dan harus bisa dipakai cowok sama cewek. Pada akhirnya Himari bilang kalau Yu itu setuju dan akan membuatnya. Walaupun masih banyak pertimbangan di antara Yu ya kan. Pada akhirnya Yu tuh setuju dan sedang mempertimbangkan akan memakai bunga apa saat kumpul sama dua cewek ini kan. Yu ngungkapin kalau dia bakal nggunain bunga Ornus Mas yang memiliki arti harapan, keberlangsungan dan juga kegembiraan. Alasan Yu mau nggunain bunga ini adalah karena pasangan mau dan mau itu lebih ke kalem atau apa agar hubungan itu agar bisa langgeng ya kan. Mereka juga masih mikir soal tarifnya karena aksesoris khusus itu biasanya sangat mahal dari tarif biasa. Beberapa hari kemudian aksesorisnya tuh udah jadi dan berencana akan dibuat kalung. Itu juga semakin semangat ngebuatnya aksesoris karena perasaan kasih sayang yang itu benar-benar cantik hingga aksesorisnya jadi. Setelah itu, toko Yu tuh jadi ramai dengan pesanan khusus yang ngebuatnya meludak banget pesanan aksesoris. これオーダーは山どいや遠慮しないでいいよ。 Saat di rumah, Himari dan Yu tuh juga berterima kasih ya kan karena Hibari udah ngasih ruangan yang bagus buat Yu ngerjain aksesorisnya. Himari nawarin buat tidur di pangkuannya. Ya Yu tuh mau nolak ya kan karena itu sangat membuat mood sekali ya kan. Tapi pada akhirnya ya kan Yu juga tidur di pangkuan Himari kok. Saat udah tidur Yu tuh lihat ke atas, tapi kok malah kelihatan muka ini kan. Kalau Neng Enochi mungkin enggak kelihatan tuh wajah. Kak, kau nulis apa lagi ini di skrip boy? Itu Himari bang yang bilang bang, bukan gua. Oh, cocok sih, kan nggak punya. Aduh, Yu tanya, saat dulu Himari ingin aksesoris cinta itu gimana maksudnya? Ya, Himari itu nutup hidung Yu dan bertanya, apakah cinta padaku? Yu jawab berisik dan tanya, lalu kau gimana ya kan? Apakah masih trauma soal cinta ya kan? Himari jawab, benci. Ternyata Yu tuh juga khawatir ya kan kalau Himari itu ternyata udah suka sama cowok lain. Walaupun hanya sahabat, Yu tuh ingin tetap bersama Himari selamanya. Lalu Yu pun tertidur. Ternyata Himari juga sama takutnya kehilangan Yu. Dia juga enggak butuh aksesoris cinta selama ada cincin ini. Yu akan selalu bersamanya. Besoknya di sekolah saat sedang kumpul, Makishima datang dan minta izin buat makan bersama dan bahas Tokoyo. Di atap sekolah, Makishima juga langsung ya kan niat baik 100% bisa jadi 200% niat jahat ya kan. Tapi Yu tuh gagal paham dengan maksud Makishima. Makishima juga bilang mungkin mental Yu akan terkena sedikit ya kan. Dan Makishima ngelakuin karena punya hutang pada Enochi. 100%の善意は100%の悪意にもなりうるからな。
精神的にちょっとだけきつい目に遭う。 Yu nggak tahu apa tujuan Makishima, tapi setelah itu Yu pun mengetahui maksudnya. Yu tuh diundang ke ruang guru karena aksesoris yang dijual oleh Yu. Nah, ada keluhan dari orang tua yang katanya putrinya tuh meminta uang buat beli aksesoris Yu. Yu mencoba menyangkal, padahal saat beli tuh udah dikasih tahu harganya sebelum sepakat. Tapi bukti tidak ada, yang ada tuh cuma nota pembayaran ya kan, dan itu pun cuma di bawah Himari. Yu juga disuruh buat berhenti dulu jualan aksesorisnya. Saat di luar, Himari sama Enochi itu protes, kenapa terjadi ya kan? Jelas orang tua orang itu bohong. Saat keluar ada cewek kemarin yang pesan aksesoris. Dia bilang ya kan, percuma beli aksesoris ini. Pada akhirnya dia juga ditolak sama orang yang dia sukai. Pada akhirnya aksesoris yang dibuat Yu itu dibuang dan diinjak-injak di hadapan Yu sendiri. Himari dan Enochi itu menarik orang itu ya kan. Saat cewek itu pergi, Yu pun mengambil aksesoris itu dan menangis dalam hujan. Walau perasaan indah menyukai seseorang, tapi belum tentu perasaan cinta itu murni. 自覚してさらに上を目指したい。美しいものが清いとは限らないって。もう美しい気持ちが清いとは限らないんだ。 Episode 8. Pada akhirnya toko Yu pun tutup untuk sementara. Yu juga kehilangan semangat ya kan akhir-akhir ini karena beritanya tuh udah nyebar di sekolah. Tapi menurut Himari ini hanya kerikil kecil-kecil saja. Tapi kayaknya enggak begitu ya kan. Yu tuh akhirnya paham dengan yang dikatakan oleh Makishima. Makishima bilang kalau kau boleh kok nonjok aku ya kan. Yu jawab enggak ada gunanya juga. Lagian enggak ada yang akan berubah. Saat Himari lagi bicara sama Enochi, Himari tuh nyuruh Enochi buat tenang aja karena Yu tuh enggak selemah itu. Tapi pernyataan itu terbalik setelah Yu bilang kalau dia akan berhenti untuk ngebuat aksesoris hingga lulus. Pernyataan itu ngebuat Himari marah ya kan dan tidak setuju kalau Yu bakal berhenti. Himari nyalonin ya kan buat pergi jalan-jalan sebentar. Yu menolak. Himari pun mencoba meyakinkan ya kan, tapi mental Yu tuh udah kena banget. Himari pun menyuruh menenangin diri dengan minum yogurt, tapi Yu menolak dan karena itu Himari pun marah. Yu bilang jadi hanya bernilai saat buat aksesoris ya kan. Himari pun bantah hal itu dengan jawab, padahal impian membuka toko itu adalah impianku. Kau tuh tidak berhak untuk memaksa, kata Yu. Himari yang kesal mau aja tuh membuang aksesoris kan, tapi untungnya tidak jadi dan langsung pergi ninggalin ruangan sains. 開くのは俺の夢だろ。ここまで強制される筋合いないんだよ。おい、ひまり。 Saat di rumah, Hibari pun mendatangi kamar Himawari. Hibari bilang, udahlah nanti Yu juga akan kembali, bukan? Himari jawab tidak, kalau nanti dia sudah berhenti Himari takut keterusan. Untuk saat ini hanya Yu yang bisa menyelesaikan masalahnya dan Himari hanya bisa menunggunya apa yang akan terjadi. Tapi Himari juga bisa melakukan sesuatu untuk Yu. Kali ini biarkanlah Yu sendiri yang keluar dengan jalannya sendiri. Harinya di sekolah mereka berdua tuh ada di atap sekolah. Di sini Yu tuh meminta maaf ya kan buat kemarin. Tapi Himari menolak dan mungkin sampai sini saja persahabatan Yu dan juga Himari. Karena sekarang tujuan Yu udah berubah. Jadi Himari udah enggak deket lagi sama Yu. Singkatnya saat pulang sekolah Yu tuh ketemu sama Enochi di depan dan pada akhirnya mereka tuh pergi ke rumah Yu dan bermain game. Yu sedikit menikmati permainan itu karena ada yang membantunya ya kan. Enochi bilang padahal kau tuh lebih senang lagi saat buat aksesoris. Yu bilang kau tidak perlu ikut campur urusanku dengan Himari. Bukannya marah, Enochi tuh malah senang karena ini adalah kemajuan ya kan. Karena sekarang Yu tuh udah nggak ada batasan lagi dengan Enochi dan lebih belak-belakan ya kan kepada Enochi. Enochi bilang, aku tahu kok Yu sedang berbohong, jadi itu nggak masalah. Yu tanya, apakah ada waktu sebentar? Singkatnya, Yu tuh membawa Enochi untuk masuk ke kamarnya dan nunjukin sebuah aksesoris yang dibuatnya untuk Himari. Yu nganggep kalau dia buat aksesoris ini untuk Himari. Terkesan karena untuk pertama kalinya orang yang suka dengan hobinya itu adalah Himari. Jadi Yu hanya berpikir agar tidak kehilangan teman pertamanya. Enochi pun menyentil kepala Yu dan bilang jangan terlalu dipikirkan. Yu jawab, lo mudah ya kan kalau lo kan selurus Enochi ya kan. Enochi jelasin bahwa dia tuh enggak lurus-lurus amat. Dia juga sering bolos pada eskul ya kan. Aku juga manusia, walaupun aneh aku juga tidak berhenti menembakmu walaupun sudah kau tolak. Dan terjadilah penembakan kelima kali di sini dan penolakan kelima. Yalah Enochi ya, udah ditolak 5 kali, masa mau lagi gitu kan, masa mau nambah 6, nggak mungkin lah. Pada akhirnya mereka berdua pun pergi menemui seseorang, yaitu adalah Himari yang sedang menyirami tanaman di sekolah. Bukannya ngomong hal yang perlu, Himari malah ngelantur dan kena tonjok sama Enochi.
yang membuat Himari berkata jujur. Himari meminta maaf karena dia tuh mau pergi ke Tokyo itu adalah hal bohong. Yu jawab tidak apa-apa, lagian mau itu bohong atau enggak Himari tetap nomor satu bagi Yu. Himari menyiram air ke dirinya sendiri. Enochi pergi buat nyambilin handuk ya kan. Yu juga minta maaf karena dia ngebuat aksesoris karena Himari dan ngebuat para pelanggannya kecewa. Itu ya kan, Himari malah menahan itu dan malahan tertawa. Apakah kau benar-benar menyukaiku? Himari pun langsung nemplok saja di punggung Yu dan pada akhirnya mereka pun berbaikan lagi. Lalu di akhir kita juga dilihatin wanita cantik yang baru aja dijemput sama Makishima dan dia adalah Kureha. 変わらないし見るのが好き。ずっとひまりに喜んでほしくて。付き合っちゃう？ Episode 9. Kita tuh dibawa ke masa lalu ya kan saat musim dingin saat SMP. Yu juga punya teman selain Himari. Kita panggil aja nih orang tuh dengan sebutan Putra ya kan. Lalu setelah itu Hima datang dan menyapa mereka dan langsung nyamperin Yu. Itu adalah peringatan kalau Himari itu adalah pertemuan pertama Yu ya kan. Himari juga memuji mantel milik Yu. Sebentar lagi juga akan ada pameran Natal. Bersama Himari, hari-hari Yu itu sangatlah indah. Apalagi kalau karya Yu dipuji oleh Himari. Lalu pada saat makan siang, Putra nih meminta sesuatu kepada Yu. Yang dimana dia meminta agar saat Natal nanti dia bisa bersama dengan Himari. Dengan kata lain, Yu harus sendiri saat pameran musim dingin. Dan pada akhirnya Yu tuh menjaga pameran sendiri. Lalu tiba-tiba Himari tuh malah datang dan tidak pergi dengan Putra. Himari tanya, kenapa kau melakukan itu? Ternyata Putra tadi menembak Himari. Tapi Himari langsung pergi. Lalu alasan Putra mendekati Yu itu cuman buat ngebet Himari. Dan itu membuat Himari menjadi jengkel. Lalu Himari bilang, jangan pernah kau selingkuh lagi dariku, oke? Pacaran aja kagak, kalian cuma sahabatan woi, wala cece. Ya, Himari juga nyadar ya kan kalau rangkaian bunga ini dibuat oleh Yu karena terinspirasi dari Himari. Dan bunga itu menggunakan bunga matahari. Lalu bahasa bunga matahari adalah aku selalu memperhatikanmu. Himari bilang kalau kau buat aksesoris itu sudah sempurna. Biarkanlah aku lihat yang pertama. Kembali ke masa sekarang. Kali ini Himari merasa sangat rendah. Karena wanita imut itu banyak ya kan. Dan Himari juga bingung dengan dirinya nih kan. Himari juga melihat bunga kosmos coklat di taman. Saat di loker ketemu Yu ya kan. Himari mau menyapa juga. Memeluk Yu. Tapi si Yu tuh malah menghindar ya kan. Yu juga menyapa. Tapi Yu tuh terus memainkan HP-nya dan nyawat Himari kesal. Himari tanya apakah ada rencana buat musim panas ya kan. Kalau tidak ada, Himari tuh membisikkan sesuatu. Aku pengen menginap berdua denganmu. Sontak ngebuat Yu kaget dong dengan bilang, kau ini malah mikir kayak gitu ya kan. Ya, Himari juga jawab, apakah kau mulai suka dengan sahabatmu ini? Tapi untungnya Enochi datang dan ngebuat keadaan berbalik dan ngajak Yu untuk pergi. Sebelum pergi, Enochi bilang dia sudah nggak sabar buat menginap bertiga. Oleh cici. Ternyata Yu tadi tuh meminta bantuan Enochi buat nyelamatin dirinya dari Himari yang sangat agresif pagi ini. Yu bingung milih cintanya atau milih untuk membuka toko. Tapi apapun yang Yu lakukan, Enochi tuh bakal bantuin dan mungkin dia ada kesempatan buat ngambil hati Yu. Saat pulang, Himari tuh ngajak Yu buat pergi berbelanja baju nih, ya kan? Yu tuh nolak ya kan, tapi dipaksa dan menghubungi Enochi dan meminta tolong agar ikut untuk berbelanja baju. Akan tetapi malah kena cengkraman dari Enochi dong saat yang ngebuat Yu harus pergi sendiri. 助けて。ゆうくん。ので榎本さんに助けていただきたかった所存です。だけ順序をぶってたくせに結局お前も男かよって感じ。頑張って。はい。 Singkatnya, Yu tuh sama Himari pergi ke toko baju buat membeli baju. Ya, Himari memilih baju yang bagus ya kan, dengan sesuai selera Yu ya kan, yang baju malu-malu dan bilang dalam hatinya, temanku ini sangat hebat saat dia tahu seleraku. Orang bodoh emang nih ya. Lalu saat ganti baju, Himari pun mencoba menggoda Yu. Kalau di situ dia tuh sedang memakai baju hanya dengan tali saja. Dan Yu malah mikiran yang aneh-aneh dong. Waduh, Yu udah nggak kuat ya kan, langsung lari dan pulang ke rumah dan ninggalin Himari sendirian. Tapi saat di rumah malah ada seseorang yang ingin bertemu dengan Yu. Himari juga menghampiri pria buaya darat ya kan. Yaitu adalah Makishima. Dan bilang, kenapa Yu jadi begini ya kan? Menjauhinya secara terang-terangan. Makishima bilang, ini bukan salahku, Sat. Ini mungkin perbuatan Kureha, kata. Lalu bahasa bunga dari kosmos coklat adalah akhir dari cinta. Di sini Kureha melakukan perundingan buat menukar Himari dengan sebuah model. Yu
agar masuk ke agensi Koreha. Ya, di sini tuh Koreha melakukan perundingan dengan Yu ya kan, agar Himari bisa masuk ke agensi Koreha. Tentu saja dengan bayaran yang setimpal. Tentu saja Yu tuh nggak mau melepas Himari kan. Tapi Koreha tuh bilang kalau alasan Yu tidak mau melepas Himari karena Yu menyukai Himari. Hibari pun datang dan tidak akan membiarkan hal ini terjadi pada Yu. Akan tetapi Koreha juga punya kelemahan Hibari dengan sebuah video apalah itu yang di HP-nya ya kan. Yang ngebuat Hibari pun tunduk ya kan. Padahal dulunya tuh mereka pacaran gitu kan. Waduh, Hibari seleranya one-one ini manjai. Aduh. Ane pun mencoba berunding dengan Koreha dan ngebuat Koreha membuat pertaruhan di mana Yu harus membuktikan kualitas terbaiknya yang dia buat dalam aksesoris ya kan. Kalau Yu menolak, Korea akan menagih hutang Himari. Jika Yu menang, Korea akan menghapus hutang Himari. Tapi jika Yu kalah, dia tuh harus menyerahkan Himari ya kan untuk temanya kenangan musim panas. Pada akhirnya Yu pun tidak punya pilihan selain maju ya kan dan menerima tantangan Korea. Dan untuk temanya itu adalah kenangan musim panas. Dan batas waktunya itu adalah sampai Obon. これからは浮気しちゃダメだぞ。見つめる。これがひまいすら泣かせる。好みを絶妙についてくる。コスモスの花言葉は恋の終わり。 Episode 10. Yu tuh sedang mikirin gimana caranya ngebuat tema yang diinginkan ya kan. Walaupun ini sulit, Yu selalu memikirkan ide dengan bagus dan apa yang akan dia buat. Lagi pula, Yu tuh sudah tidak bisa lari dengan tantangan yang diberikan oleh Koreha. Yu tuh harus menghadapi dan tidak boleh untuk manja dan harus keluar dari taman ilusi yang dibicarakan oleh Kak Sako. Himari datang dengan menghibur dan bilang kalau harus menikmati masa sekolah ya kan. Terlebih lagi, Himari kira dia akan masuk lalu keluar dengan cepat. Tapi sekolahnya tuh gimana? Mari bilang tidak masalah. Lagian Yu tuh akan selalu bersamanya dan ngebuat kata itu menjadi salah paham. Yang benar itu membuka toko bersama dari bukan untuk menikah. Yu akan menang dengan tantangan ini dan ngebuat Himari akan selalu bersamanya. Tapi ini orang malah ketawa dong woi, ngebuat Yu jengkel. Dah tuh. Lalu Enochi datang dan langsung menggenggam Himari kayak biasanya karena selalu menggoda Yu. Di sisi lain, Hibari juga menemui Makishima untuk bicara sesuatu. Sepertinya Makishima ini sedikit kesal dengan Hibari. Tapi Hibari juga bilang kalau aku tidak akan menghalanginya. Makishima buat mendukung Rin ya kan. Yang Hibari pingin cuman ngedukung Yu buat membuat aksesorisnya. Lalu Hibari pun pergi. Kembali ke Himari, Yu dan Enochi itu mereka bertiga pergi untuk membuat kenangan musim panas. Bang, itu kenapa mereka malah adu kayak gitu, Bang? Wah, aku kagak tahu kalau ini kau yang buat ya. Oke, singkatnya, Yu tuh juga harus mampir ke suatu tempat yang dimana dia adalah sensei. Ya, dalam merangkai bunga ya kan. Kita panggil Akainu ya. Akainu juga bilang kalau Yu dulu bilang bahwa suka rambut pendek ya kan. Sontak itu ngebuat Enochi juga memotong rambut pendek ya kan. Tapi itu menghentikannya dan jangan didengarkan ya kan lebih baik rambut panjang. Mereka tuh juga mutusin buat ngerangkai sesuatu. Tapi Himari tidak akan ikut karena dia tidak ingin mengacaukan lagi dan dia ingin bebas saja. Himari juga melihat Yu dengan Enochi yang merangkai bunga saat dulu. Saat dulu Himari tuh iseng banget ngemeluk Yu yang sedang bekerja dan ngebuat rambutnya Himari kena solder dan kebakar dan ngebuat Yu sangat sedih. Sejak itu, saat masuk SMA, Himari pun memotong rambutnya menjadi pendek. Himari hanya ingin dilihat oleh Yu saja. Kalau saja dia feminim dan berambut panjang, pasti Yu akan melirik ke arah Himari. Pada akhirnya Yu juga mutusin ya kan yang bakal dia buat untuk lomba itu adalah bunga matahari dan itu diusulkan oleh Enochi. Lalu Akainu juga bilang kalau ada festival bunga matahari. Jadi mungkin bisa mendapatkan bunga yang bagus di sana. Singkatnya, mereka pun pergi berdua saja ya kan. Karena Enochi kagak bisa ya kan. Karena ada klub atau apa gitu kan. Tapi ya kan, yang aneh ya. Duduk mereka tuh malah depan belakang gitu kan. Aneh gitu kan. Ya ini kayak bingung aja ya kan. Bahkan Yu juga tidak tahu ya kan. Sahabatnya ini mikir apa sih. Himari juga nganggep kalau Enochi itu lebih imut dan sebagainya. Mana mungkin dia bisa menang dari Enochi. Singkatnya, saat mereka udah sampai, Yu tuh terus mencari bunga bagus untuk dibuat aksesoris. Saat milih bunga harusnya tuh teliti ya kan. Karena mungkin itu yang baik dan sebagainya. Saat udah ketemu, Yu pun memetik bunganya.
Tapi saat jalan Yu tuh selalu memperhatikan bunga ya kan. Hingga apa yang dibicarakan oleh Himawari tidak terdengar oleh Yu sama sekali. Hingga Himawari bilang kalau dirinya menyukainya. Jangan melihat bunga terus. Lalu pergi tapi dicegah sama Yu. Tapi Yu kira itu cuma candaan dari Himawari. Padahal itu tidak. Yang ngebuat Yu marah karena candaan itu. Tetapi hal itu juga membuat Himari tidak percaya dengan keadaan dan pergi meninggalkan Yu. Walaupun Himari terus mengulurkan tangannya dengan serius, Yu tidak akan pernah menyadari hidup ini untuk apa. Semuanya itu membuat Himari sangat kesal. Meski dunia hancur, suara hati kecil Himari tidak akan pernah tersampaikan. Pada akhirnya, Himari pun mengembalikan cincin yang Yu berikan dan langsung memberikan kecupan untuk Yu yang ngebuat terkejut keadaan. ユウさユウ好きお花じゃなくて私のことだけ見てよな、やめてくれない？こんな小さなもう親友のリングはいらない Episode 11. Pada akhirnya Yu berada di sekolah dan menyiapkan bunga mataharinya dan sedang mikir keras ya kan. Kenapa Himari melakukan hal itu dan tanya kepada bunga yang ngebuat Makishima dengan hal itu ya kan. Di sini Yu kira Makishima tuh kerjasama dengan Kureha, padahal Makishima nggak kerjasama dengan Kureha gitu kan. Ya karena Makishima tuh enggak bisa bermusuhan dengan Kureha karena dia naksir sama Kureha saat. Pantas aja nih orang tuh benci banget sama Hibari ya karena ditikung. Wah, cece. Sontak, Yu pun terkejut dengan pernyataan Makishima itu. Ya, Makishima pun langsung mengembalikan fakta ya kan. Kalau tadi Yu bilang kala itu Himari menciumnya ya kan. Walau wewe malah curhat sama bunga nih orang kagak punya itu. Ya gak apa-apa sih Yu, semangat aja Yu ya. Ya, ini pun jadi makin menarik menurut Hima. これは面白いことになる。このまま暇器用ではあるまいか。いつも通り、ただ最高のアクセル。それだけだ。 Di sisi lain, Himari yang mencoba menenangkan pikirannya dengan makan ya kan. Malah sudah kehabisan duluan ini. Saat ini orang juga tidak menduga ya kan kalau dia benar-benar melakukan hal itu. Lalu Hibari pun datang dan mau lari nih orang ya kan. Tapi nggak bisa dong. Nah, Himari pun menceritakan kepada Hibari tentang kejadian waktu itu. Hibari pun nggak marah ya kan. Malahan dia memuji Himari dan berniat menggantikan tempat Himari. Woi, enggak gitu konsepnya, Sat. Kala cece. Keesokan harinya saat Yu di lab tuh sedang memandangi bunga matahari yang sedang direndam. Enochi juga datang dengan tanya apakah ini bunga mataharinya. Ya Yu bilang ini sudah belum bisa diangkat karena jika salah itu bisa ngebuat bunganya busuk atau rusak jika perhitungan waktunya salah. Enochi itu juga sudah tahu ya kan kalau Himari kemarin mencium Yu ya kan dari Makishima ya kan biasa tukang ember itu. Yu tanya kalau dia ungkapin perasaannya gimana. Ya Enochi juga tidak peduli ya kan. Selesai makan siang ya kan Enochi pun pamit keluar. Tapi malah pas-pasan tuh sama Himawari ya kan. Selesai makan siang Enochi pun pamit untuk keluar. Tapi malah pas-pasan tuh sama Himari. Sontak beginilah yang terjadi. Waduh, itu kagak sakit apa, Bang? Mantap betul. Pada akhirnya Yud pun mengangkat bunga matahari itu dan akan ngebuat tiara matahari yang ngebuat Himari tersenyum. Singkatnya, Yud juga ngerjain aksesoris di rumah Himari dengan bantuan Hibari dan juga Himawari dan begitu juga dengan kakeknya juga. Ini dua orang malah rebutan, Yusat. Singkatnya, saat udah jadi mereka pun mengecek kembali. Akan tetapi, bunga mataharinya malah layu yang ngebuat Yu ingat dia terlalu cepat mengangkatnya yang ngebuat rusak dan khawatir. Waktunya tidak akan sempat dan tidak akan memiliki cadangan ya kan. Hibari akan mengeluarkan mobil dan akan pergi untuk mencari bunga. Singkatnya, dengan waktu yang singkat, Yu pun berhasil menyelesaikan aksesorisnya dengan Himawari yang tidur di pangkuan Yu. Woi, kok malah tidur di pangkuan Yu? Aduh, agak lain emang nih cewek. Ya, menurut semuanya itu bagus dengan hasilnya. Singkatnya, waktu penilaian dengan Kureha. Kureha pun menguji pengerjaan ya kan dan bentuknya. Akan tetapi ini belum tentu ngebuat Yu menang karena Yu tidak menunjukkan seluruh kekuatannya atau kemampuannya dan telah menipu Kureha dengan karya gagalnya ini. Kureha juga tahu kan kalau ini adalah aksesoris kedua ya kan. Yang pertama telah gagal. Dan itu diberitahukan oleh Kak Saku sendiri. Yu pun mengelak dengan bilang kalau sempat itu bukan masalah, bukan. Pada akhirnya Yu pun kalah dalam pertandingan ini dan ngebuat karya gagalnya itu. Lalu Korea pun pergi bersama dengan Enochi juga. Lalu Kak Saku juga bilang, kau bilang kalau sempat dasar cah cilik.
Kalau tidak bisa tulus membuat aksesoris, mending segera berhenti saja. Kak Saku juga menunjukkan barang yang ditarik ulang, yang ternyata Kak Saku pun juga menunjukkan barang yang ditarik ulang ya kan, yang ternyata kualitas dari pembuatannya itu tidaklah sempurna, yang ngebuat bunganya layu dan ada juga yang sobek. Dulu kualitasnya itu baik saja, tapi setelah diberitahukan kualitasnya menjadi sangat menurun. Dan Jus juga sibuk mengejar asmaranya dan tidak bisa serius dengan pertandingan yang menentukan masa depan mereka, kata Kak Sako. Lalu, jangan pernah melibatkan pelanggan dalam hal mengejar asmara. Hal itu ngebuat Ju terpuruk dengan keadaan, dan Hibari juga menyuruh Himari untuk pergi. Singkatnya, Himari sampai Makishima pun bertemu. Di sini, Makishima tuh nyuruh Himari buat ikut ke Tokyo dan menjadi puncak dalam agensi Kureha. Lalu ngebuat Himari menjadi populer juga dan akan bisa mendukung aksesoris juga ke depannya. Menyarankan di sini pada Enochi dan untuk menyerahkan Ju untuk sementara waktu kepada Enochi. Dan jika ada ikatan sejati, bisa beberapa tahun saja itu tidak masalah. Lalu saat mimpi Himari dan Yu tercapai dan Himari masih ada rasa pada Yu, saat itulah Makishima akan mendukung Himari saat itu juga. Yu sama Himari juga pergi jalan-jalan dan mungkin ini untuk terakhir kalinya. Pada akhirnya mereka juga harus jalan untuk sendiri-sendiri. Dunia penuh dengan kontradiksi. Kita hanya bisa memilih satu yang benar. Itu bisa meraih masa depan dengan bagus. Dengan itu, maka terima saja kontradiksinya. Busuk kalau kita harus memilih jalan yang berbeda. Kita tuh akan bertemu lagi di ujung jalan meskipun cinta kita berubah dan semoga kita bisa tertawa lagi sebagai sahabat. 何か一つしか選べないなら矛盾も飲み込むよの恋が変わり果てて言い合えるって信じてる Episode 12. Pagi hari dimulai dengan cukup damai ya kan, kalau nggak dihancurin sama fakta ya kan, kalau Himari bakal pergi ninggalin Yu buat pergi ke Tokyo bareng Kureha. Di sisi lain, Enochi dapat misi penting dari ibunya ya kan, nganterin oleh-oleh buat Makishima. Tapi pas sampai di rumahnya ya kan, bukan Makishima yang dapat oleh-oleh, malah kita yang dapat pemandangan gak enak ya kan. Dimana Makishima tuh semangat banget ya kan, udah kayak dia tuh habis ketemu waifunya gitu kan. Tapi Enochi nggak cuma mau nganter barang, dia datang buat ngasih kabar kalau Himari bakal pergi. Dan tentu aja langsung mulai adu argumen dah tuh mereka. Makishima nyarani Enochi buat manfaatin momen ini buat ngedeketin Yu. Tapi Enochi nolak, katanya itu nggak adil banget buat Himari. Wah, Enochi mulai mikir pakai hati kayaknya nih. Waduh. Enochi malah meminta Makishima buat bohong ke Kureha biar Himari tuh gak jadi pergi. Awalnya Makishima tuh males, tapi setelah dihasut pakai kata sakti yaitu Kureha mungkin akan melihatmu berbeda. Langsung luluh itu bro. Cih, cih, cih. Cowok tuh kalau udah disuruh buat ngeliatin keren di depan cewek pasti mau aja nih orang. Set. Sementara itu Yu lagi di sekolah ya kan nyiram tanaman. Tapi hatinya kering bro, kayak tanah habis kemarau panjang. Dia tuh galau berat bro, ya ampun kasihan banget ya. Semangat ya Yu, salah kau sendiri soalnya ya. Singkatnya, Makishima pun datang dan langsung ngasih sindiran maut. Kamu ngaku cinta, tapi malah diem aja ya kan waktu Himari pergi. Membele banget kamu bro. Makishima nyindirnya kayak dosen pas lihat tugas kosong. Cih, cih. Yu pun balas deh. Yu pun balas. Dia cuma mau nyeret Himari ke dunia yang nggak pasti ya kan. Yu tuh balas. Dia nggak mau ya kan menyeret Himari ke dalam dunia yang nggak pasti. Tapi Makishima malah ngegas. Cinta tuh nggak selalu logis bro. Hidup aja bareng cewek yang lu suka udah selesai gitu kan. Pada akhirnya Yu tuh meledak juga. Dia tuh nyadar selama ini dia emang suka dengan Himawari. Himawari meneh. Pada akhirnya Yu pun meledak juga. Dan akhirnya dia pun bilang kalau dia suka dengan Himari. Cuman terlalu pengecut buat ngakuin aja. Dia lari keluar kelas kayak di film drama kejar cinta terakhir ya kan. Pada akhirnya Yu pun meledak ya kan. Dia pun bilang kalau dia tuh suka dengan Himari. Dan kau tidak akan pernah tahu apa yang sudah dia lakukan. Pada akhirnya Makishima pun hanya tersenyum. Jadi kau tahu kan harus berbuat apa kan tanpa aku suruh. Dan hampir saja Makishima pun kena tonjok. Dan pada akhirnya Yu pun langsung lari untuk bertemu dengan Himari yang akan pergi ke Tokyo. Di tempat lain, Himari tuh ketemu sama Enochi ya kan. Enochi bilang, makasih ya, karena Himari udah ngalah ya kan. Tapi Enochi juga sadar kalau Himari suka dengan Yu juga.
Jadi dia tuh nyuruh Himari buat berhenti berpura-pura jadi cewek yang baik dan jujur dengan dirinya. Dan boom, Himari pun menangis, Bro. Nangisnya tuh bukan kan yang manja gitu kan. Ini nangis yang nyesek di dada ya kan. Itu mah nggak nyesek lagi tuh kayaknya, aduh keberatan. Himari bilang bahwa ini semua adalah salah dia. Dia sangat mencintai Yu, tapi dia juga nggak mau ngecewain semua orang ya kan. Jadi dia pun milih untuk pergi. Tapi sebelum sempat pergi, Himari pun masuk mobil. Tapi tiba-tiba Yu pun langsung datang dan teriak dari jauh. Bilang dia tuh nggak bisa milih antara mimpi dan cinta. Lalu tiba-tiba Yu pun datang dan langsung memegang pundak Himari dengan bilang, nggak tahu, aku nggak tahu harus milih cinta atau mimpi. Jadi dia akan memilih kedua-keduanya. Jadi yang paling pasti sekarang dia itu tidak ingin Himari pergi meninggalkannya. Tapi tunggu dulu, dramanya belum selesai sampai di sini. Lalu Korea pun datang untuk menghampiri mereka bertiga dan ngajak Himari untuk pergi. Tapi Yu memohon agar tidak membawa Himari pergi. Akan tetapi Korea pun mengancam, kau bisa membayar hutang Himari ya kan kepadaku. Lalu tiba-tiba ada tas yang melayang ke arah Korea. Dan ternyata itu adalah Makishima. Yang dimana dia tuh akan membayar hutang dari Himari sampai lunas. Dan udah lunas ya kan. Dengan uang segepok itu. Itu gak segepok lagi ya bro ya. Itu setas anjay. Wala cece. Pada akhirnya Korea pun menyerah kalah ya kan. Ya siapa juga nolak duit ya kan. Ya ampun. Dan ternyata itu ada campur tangan dari Hibari juga. Yang pada akhirnya Korea pun menyerah dan menyuruh Hibari untuk membawanya ke tempat yang sejuk sambil menendang mobilnya. Alhasil Hibari pun pergi dengan Korea ya kan. Dan pada akhirnya mereka bertiga pun tidak jadi sedih-sedih lagi ya Cici. Dan Makishima pun bilang, sekarang tidak ada yang akan pergi ke Tokyo dan tidak ada lagi yang merengek untuk cinta-cintaan. Kalian harus membayarnya ya kan hutang itu dengan bercerita dengan komedi romantis di sekolah, kata Makishima. Dan pada akhirnya mereka pun merayakan ini ya kan dengan pesta kecil-kecilan dengan makan sushi. Lalu saat perjalanan pulang, Yu dengan Himari juga dengan bilang dia tuh nggak bakal buka toko dulu ya kan. Karena dia masih harus nyelesain masalah di dalam dirinya. Lalu Yu juga mengeluarkan cincin persahabatannya. Akan tetapi Himari tanya, apakah hubungan kita tetap menjadi seperti itu? Tapi ternyata Yu pun mengungkapkan ya kan, bahwasanya di dalam cincin ini tumbuh bunga tulip warna ungu. Yang berarti itu yang artinya adalah cinta yang dalam. Keesokan harinya mereka berdua tuh malah saling goda dan senyum-senyum gak jelas ya kan. Tapi dilihat sama Makishima dan Enochi gitu kan yang membuat iri ya kayaknya ya kan. Dan begitulah kisah cinta dua orang yang selalu bilang mereka cuma sahabat. Tapi kenyataannya mereka saling suka dari dulu. Mereka cuma takut kalau semuanya tuh berubah. わがままをずっと隣言い過ぎでしょ僕ひまりってストレートに言われるの苦手なひまりバレバレのひまりも世界一可愛いな見せつけてくれるなゆうくんひーちゃんおはよう Dan Jono Yojuwasetsuru nunjukin kita bahwa batas antara cinta dan persahabatan itu tipis banget. Kadang malah udah kelewatan. Tapi pura-pura balik ke belakang. Ya, Yu dan Himari ngajarin kita bahwa nyimpan perasaan bisa bikin nyaman ya kan. Tapi juga bikin kita nyesel. Dan kadang yang paling nyakitin bukan karena ditolak ya kan. Tapi ngelihat orang yang kita suka disukai orang lain sementara kita masih pura-pura enggak peduli. Jadi buat kalian ya kan yang lagi temenan tapi baper, mendingan jujur aja dari sekarang bro daripada nyesel di belakang nanti. Dan jangan lupa kayak biasanya jangan lupa di like dan komen ya kan. Dan jangan lupa untuk di subscribe juga channel di Traka. Dan gua pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di konten alur cerita selanjutnya. Gue Tra, gue pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan gua pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.